Negara Jerman, ya yang dimana kita tuh tahu negara Jerman itu tuh kayak negara yang memproduksi mobil-mobil mewah gitu ya, kayak mobil Mercedes-Benz, Porsche, dan juga BMW, yang dimana untuk sekelas mobil itu mobilnya sangat-sangat mewah dan mempunyai teknologi advance ya kan. Dan di video kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua gimana sih keadaan sumber energi di Jerman, khususnya gimana strategi negara Jerman untuk bisa mengendalikan keamanan energinya akibat adanya perang Rusia dan Ukraina serta kestabilan geopolitik di sekitarnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita jelasin dulu nih letak geografis Jerman tuh ada di mana sih. Nah, Jerman sendiri itu terletak di bagian Eropa Tengah dengan perbatasannya langsung berbatasan dengan 9 negara, yaitu mulai dari Polandia dan juga Ceko atau Republik Ceko di bagian timur, Prancis, Belgia, Belanda, dan juga Luxembourg di bagian barat, Denmark di bagian utara, serta Swiss dan juga Austria di bagian selatan. Dengan letak geografis yang seperti itu, negara Jerman juga memiliki akses langsung kepada Laut Utara dan juga Laut Baltik di bagian utaranya Jerman. Nah, dengan adanya letak geografis Jerman yang seperti itu, menjadikan negara Jerman ini sebagai salah satu pusat ekonomi, serta juga transportasi penting di dalam wilayah Eropa. Oke, setelah kita membahas adanya letak geografis negara Jerman, kita masuk nih ke pembahasan kondisi sumber energi di negara Jerman itu sendiri. Yang dimana dilansir dari Clean Energy Wire, di tahun 2022 sendiri, Jerman hanya bisa melakukan produksi minyak mentah domestiknya sebesar 1,7 juta ton yang dihasilkan dari 43 ladang minyak pada saat itu. Sehingga di tahun 2022, Jerman melakukan adanya proses impor sebesar 98% dari total konsumsi minyak mineral primernya, atau sekitar 88,2 juta ton minyak mentah. Di tahun 2021, Rusia sejauh ini merupakan pemasok terbesar dengan jumlah pemasokan sebesar 34,1%, yang diikuti oleh Amerika Serikat yaitu sejumlah 12,5%, Kazakhstan 9,8%, dan juga Norwegia di angka 9,6%. Nah, nggak ketinggalan, Jerman juga menjadikan gas sebagai salah satu sumber energi yang paling penting setelah daripada adanya pemakaian minyak. Hal ini dibuktikan dengan konsumsi gas Jerman yang dimana 95% adalah hasil daripada proses impor gas alam. Sebelum adanya invasi Rusia ke Ukraina, 55% impor gas berasal dari Rusia, 35% dari Norwegia, dan juga 13% dari negara Belanda. Oke, dengan keadaan negara Jerman yang memang merupakan negara importir gitu ya, kita ingin menjelaskan nih mapping atau gambaran jalur pipa minyak dan juga gas di sekitar Jerman ya. Kita bisa lihat mulai dari garis biru dulu, yang dimana itu adalah Nord Stream 1 dan juga Nord Stream 2 yang menghubungkan Rusia dan juga Jerman. Kemudian kita bisa lihat di garis hitam itu adalah Europipe 2 yang dimana pipa minyak ini menghubungkan Norwegia dan juga Jerman. Serta kita bisa lihat Yamal Pipeline yang warnanya pink agak keungu-unguan gitu, itu langsung menghubungkan Jerman, terus juga ke Poland lewat ya, terus juga lewat Belarus, serta juga lewat Slovakia tuh di bawah, yang dimana itu berasal dari Rusia juga kalau kita tahu. Dan juga ada yang garis merah itu merupakan Baltic Pipe, yang dimana itu penghubungan baru ya, yang dimana dari pipa Europipe 2 langsung ke Poland, dan juga melewati Denmark juga, seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, jelas Jerman sangatlah bergantung dari adanya proses sumber daya energi untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negerinya setiap tahun. Dan juga ketergantungan ini membawa adanya tantangan bagi negara Jerman itu sendiri. Karena bayangkan jika negara-negara pemasok itu stop memasok adanya sumber energi ke negara Jerman. Dan pasti itu bakal bikin negara Jerman tuh ketar-ketir sendiri gitu ya kan. Nah, dengan begitu, langkah yang diambil oleh Jerman untuk bisa mengatasi adanya masalah ini meliputi pembukaan jalur pipa baru yang bernama Baltic Pipe, yang dimana ini bersambung dari Europipe 2 yang melintang dari Norwegia, Jerman, Polandia, dan juga Denmark. Hal ini tentu menjadi langkah besar nih bagi Uni Eropa, khususnya Jerman, dalam bisa melakukan adanya pengamanan pasokan energi di wilayahnya setelah Uni Eropa melakukan adanya aksi embargo pasokan minyak yang berasal dari Rusia. Selain dari adanya pembukaan dari jalur pipa baru ini, Uni Eropa khususnya Jerman melakukan adanya diplomasi dengan negara Qatar. Diplomasi yang dilakukan oleh negara Jerman ini dimulai dari Qatar yang menjanjikan adanya investasi nih sebesar 11,6 miliar dolar di dalam negara Jerman yang disertai dengan adanya pembangunan terminal LNG di dalam negara Jerman itu sendiri.
Seiring meningkatnya urgensi transisi energi global, Jerman muncul sebagai salah satu negara yang memimpin dalam inovasi dan kebijakan energi berkelanjutan. Strategi yang diambil tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memberikan pengaruh besar di panggung internasional. Kita akan meninjau bagaimana dimensi politik, ekonomi, dan sosial menjadi landasan strategi energi Jerman. Mari kita mulai dengan dimensi politik. Kebijakan Jerman dapat dilihat sebagai langkah strategi dalam memperkuat posisi geopolitiknya, terutama di tengah meningkatnya ketergantungan global pada energi terbarukan. Dengan beralih dari bahan bakar fosil ke energi hijau, Jerman mengurangi ketergantungan impor energi dari negara-negara berpengaruh seperti Rusia. Langkah ini meningkatkan otonomi energi nasional dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana strategi ini berdampak pada dimensi ekonomi. Strategi Jerman memicu investasi besar-besaran dalam teknologi energi terbarukan, menciptakan peluang ekonomi baru dan lapangan kerja berkelanjutan. Sektor seperti tenaga surya dan angin menjadi pusat inovasi global, meningkatkan daya saing ekonomi Jerman. Dari aspek ekonomi, kita akan beralih ke dimensi sosial. Transisi energi bertujuan untuk memastikan kesetaraan akses terhadap energi bersih bagi seluruh masyarakat. Namun, biaya transisi seringkali menjadi beban bagi kelompok berpenghasilan rendah. Untuk itu, subsidi dan program dukungan menjadi solusi agar kesetaraan sosial tetap terjaga. Kini, mari kita lihat bagaimana dimensi budaya dapat mempengaruhi keberhasilan strategi ini. Strategi transisi Jerman juga membawa perubahan paradigma budaya. Kini, energi dipandang sebagai sumber daya yang harus dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Dengan strategi-strategi ini, Jerman tidak hanya melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk masa depan dunia yang lebih maju. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Jerman menghadapi tantangan besar dalam memastikan pasokan energi yang aman dan juga stabil. Ketergantungan yang tinggi terhadap Rusia sebagai pemasok utama gas alam memicu upaya diversifikasi sumber energi di negara Jerman. Langkah ini menjadi strategi utama Jerman untuk mengurangi kerentanannya terhadap tekanan politik dan ekonomi. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Jerman mulai mengalihkan pasokan energinya ke negara-negara yang lebih stabil secara politik, seperti Norwegia, Belanda, dan Belgia. Norwegia salah satu negara penghasil gas terbesar di Eropa, dengan memanfaatkan jaringan pipa di Laut Utara untuk memasok gas secara langsung ke Jerman. Sementara itu, Belanda mendukung diversifikasi ini melalui terminal LNG di Rotterdam, yang memungkinkan impor gas alam cair dari berbagai negara. Belgia juga berperan penting dalam menyediakan akses LNG melalui pelabuhan Zeebrugge yang memungkinkan pengiriman gas alam cair dari pemasok global ke negara Jerman. Selain itu, Jerman belakangan ini mencoba mengembangkan infrastruktur untuk mendukung impor LNG dari luar Eropa, seperti dari negara Amerika Serikat dan juga negara Qatar. Pembangunan terminal-terminal LNG baru seperti di Wilhelmshaven dan Brunsbüttel dirancang atau direncanakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi LNG guna memperkuat ketahanan energi Jerman di masa yang akan datang. Namun, upaya diversifikasi energi ini menghadapi sejumlah tantangan. Jerman harus menegosiasikan perjanjian pasokan yang kompleks dengan pemasok baru seperti Qatar yang lebih memiliki kontrak jangka panjang. Di sisi lain, Jerman menginginkan fleksibilitas dalam kontrak jangka pendek untuk merespon dinamika pasar. Ketidakstabilan harga global juga menambah kesulitan dalam memastikan pasokan yang konsisten dan terjangkau. Sementara itu, Norwegia, Belanda, dan Belgia juga menghadapi kendala dalam mendukung Jerman. Kompleksitas regulasi lintas negara dan penolakan publik terhadap penggunaan gas alam menciptakan hambatan dalam meningkatkan pasokan energi. Meski demikian, ketiga negara ini terus meningkatkan ekspor energi dan memperkuat infrastruktur guna mendukung kebutuhan energi di negara Jerman. Setelah memahami berbagai informasi tentang kebijakan energi di Jerman, penting bagi kita untuk menganalisis fenomena ini melalui lensa teori yang relevan. Dalam konteks ini, teori dependensi memberikan kerangka kerja yang tepat untuk memahami dinamika ketergantungan energi Jerman. Teori dependensi yang pertama kali diusulkan oleh Raoul Prebisch pada tahun 1960-an menyoroti bagaimana ketergantungan pada sumber daya eksternal dapat mempengaruhi keberlanjutan sebuah negara. Dalam kasus Jerman, teori ini sangat relevan, terutama dalam konteks ketergantungannya pada impor minyak
Dengan menggunakan teori ini, kita dapat memahami bahwa ketergantungan energi Jerman bukan hanya sekedar persoalan pasokan, tetapi juga bagaimana ketergantungan tersebut menciptakan hubungan asimetris antara negara pengimpor dan negara pengekspor energi. Setelah menganalisis berbagai dimensi strategi Jerman dan relevansinya dengan teori dimensi, kita dapat menarik kesimpulan utama yang menjadi landasan kebijakan ini. Kami mendukung langkah-langkah yang diambil Jerman sejauh ini, tetapi menekankan bahwa diversifikasi energi harus menjadi prioritas. Upaya untuk mempercepat pengembangan energi seperti tenaga surya dan angin akan membantu Jerman mencapai kontinuitas pasokan energi sambil mengurangi ketergantungan pada sumber daya tradisional.